ini firman Tuhan yang saya sampaikan adalah orang benar tidak dibiarkan goyah. Halo, ini ehonya kencang sekali. Halo, di treble-nya dikurangi biar nggak bergema. Tes, ya. Kenapa silo sekali ya? Saudara, menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya ataupun sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen bahkan melayani bukan berarti bahwa kita kebal atau tidak bisa menghadapi masalah. Bahkan mungkin justru yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi itu tidak mudah. Justru masalah yang kita hadapi itu berat. Dan seringkali masalah-masalah itu hampir-hampir membuat kita goyah, saudara ya. Membuat kita putus asa. Tapi hari ini berita benarnya, berita baiknya, saudara, kita berkata orang benar tidak akan dibiarkan goyah. Kita lihat dalam Mazmur pasal 55 ayat 23, saudara, kita lihat. Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi orang benar menjadi orang Kristen, saudara, juga menghadapi masalah. Orang benar, orang Kristen, para pelayan Tuhan juga tidak lepas dari masalah. Ibu Nena gak pernah ada masalah? Pak Tom gak tahu aja itu saudara ya. Fenti, Ibu Enti gak pernah ada masalah? Pak Tom gak tahu aja gitu ya. Semua saudara. Mungkin Pak Tom gak ada masalah ya, hari-hari ada masalah saudara ya. Tapi Tuhan katakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang itu goyah. Ambil itu, minyak, lemparkan kenceng-kenceng. Terima lagi. Ini bukan sirkus saudara ya. Saudara, kata serahkan itu dalam bahasa aslinya itu lempar. Lemparkan. Saudara tahu maksudnya lempar? Lemparkan itu saudara berarti jangan ragu-ragu, lemparkan. Lempar, buat. Kalau saudara ragu-ragu, saudara, maka lempar nggak nyampe. Ragu-ragu lagi saudara, lempar lagi. Jatuh tengah jalan bisa pecah. Tidak boleh ragu-ragu. Kalau saya bilang, istriku tolong lemparkan itu, maka dilemparkan. Kalau dia ragu-ragu, maka dia tidak akan sampai. Kemudian saudara, kata lempar itu juga berarti ketika kita lemparkan, maka kita sudah tidak punya kendali lagi atas barang kita lemparkan. Betul? Kita punya kendali enggak? Ketika kita dilemparkan, seperti tadi botol dilemparkan, ketika dilemparkan, kita punya kendali enggak? Enggak ada lagi kan? Dilemparkan sudah langsung terbang ke tempat tujuan. Kata serahkanlah itu saudara, kita mengatakan bahwa Tuhan aku punya masalah. Maka Tuhan kata lemparkan masalahmu padaku, jangan kau kendalikan, jangan kau pegang erat-erat, biar Tuhan yang punya kendali atas masalahmu. Amin. Tidak punya kendali, sepenuhnya. Tidak setengah-setengah. Kalau saudara punya barang tadi, kalau dikasih ikat tali, saudara jarak sana 3 meter, lalu saudara kasih tali 2 meter, sudah lemparkan, maka itu akan balik kembali, betul? Atau jatuh. Karena kita kendalikan. Tapi ketika kita lemparkan, saudara kita biarkan, dan tidak kita kendalikan, biarkan sepenuhnya sampai tujuan, maka barang itu sampai tujuan. Tuhan ingin kita melemparkan masalah kita. Kita serahkan pada Tuhan, jangan dikendalikan diri sendiri, tapi kendalikan, biar Tuhan yang mengendalikan kepada beban atau masalah saudara. Dalam bahasa Inggris juga saudara, kata khawatir, dalam bahasa Inggris kata khawatir itu dalam bahasa terjemahan lainnya, khawatir lebih berarti kepada beban. Kalau khawatir itu kadang-kadang kata khawatir sesuatu yang abstrak, betul saudara ya. Kita nggak jelas khawatir kenapa. Khawatir kalau ini, kalau itu, kalau ini, kalau
Ada satu objeknya. Contoh anak saya sekarang ke Surabaya, ada kekhawatiran, misalnya itu khawatir anak saya aja. Tapi dalam bahasa Inggris ada terjemahan lain, khawatir itu berarti beban. Bukan hanya sesuatu yang abstrak, yang jauh, yang tidak jelas. Khawatir dalam bahasa Inggris itu juga saudara artinya beban. Beban apa saudara? Sesuatu yang menghimpit. Sesuatu yang menghimpit. Yang membuat kita itu terpuruk. Yang membuat kita ini bisa tersandung. Yang membuat kita tak berdaya. Nah, saya coba menggambarkan saudara, beban ini dalam 3 hal. Saya dapat menggambarkan masalah atau beban yang kita hadapi dalam 3 bentuk. Yang pertama, kita lihat. Beban itu seperti berjalan membawa beban yang berat. Masalah itu saudara yang pertama, seperti berjalan membawa beban yang berat. Saudara bisa lihat di jalan kadang-kadang ada truk. Karena bawa batu terlalu banyak, bawa pasir terlalu banyak, saudara, truk itu roboh. Truk itu teroleng, karena bebannya berat. Karena beban berat menghimpitnya, dia tidak sanggup lagi untuk menahannya, apalagi sambil berjalan. Beban berat truk mungkin 1 ton, dia bawa 2 ton, 1,5 ton. Dia berjalan terseok-seok, saudara. L paling banter, paling kuat bawa berapa? 1,5 kilo, sudah berat. Kita kasih 1 kilo, itu lebih berat lagi. Dia akan berjalan terseok-seok. Saudara, kadang-kadang masalah itu seperti kita katakan, Tuhan kenapa beban ini berat sekali. Kita sambil berjalan, menjalani hidup ini beban itu berat sekali. Masalah itu saudara seperti beban yang menghimpit kita. Yang membuat kita oleng, saudara. Yang membuat kita tidak bisa berjalan, menjadi goyah. Mungkin beban berat saudara, setiap orang punya beban beda-beda. Ada punya beban orang tuanya belum kenal Tuhan. Ada punya beban belum punya pekerjaan. Ada punya beban belum ada jodoh. Yang sudah punya jodoh jangan ketawa. Apalagi saudara, ada beban hutang berat, rumah tangga. Beban itu tidak melayang pergi atau jauh di sana, tapi bersama kita, menghimpit kita, menindih kita. Dan kita nggak berdaya. Itu seringkali masalah seperti itu. Menghimpit kita, yang sebenarnya ingin menjatuhkan kita. Tapi Alkitab saudara berkata apa? 2 Korintus pasal 1 ayat 8. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ini saudara Rasul Paulus, saudara-saudara, dia menginjil ke Asia Kecil. Sebelum Rasul Paulus, 12 Yahudi, orang Yahudi, mereka memberitakan Injil hanya di sekitar orang-orang Israel. Hanya di sekitar orang-orang Israel. Memberitakan kebenaran Kristus kepada orang Yahudi. Tetapi Rasul Paulus, saudara, dia tidak hanya memberitakan kepada orang Yahudi, dia keluar dari negeri Israel. Dari tanah Kanaan, dia keluar masuk ke Asia Kecil. Dia keluar lintas bangsa, lintas suku. Itu saudara, Rasul Paulus itu adalah rasul, Allah pakai dia memberitakan Injil bukan hanya pada bangsa Israel. Dia keluar, tapi tidak mudah. Dia katakan begitu berat beban yang ditanggungkan atasku, karena begitu beratnya saudara sampai membuat mereka putus asa. Kadang masalah seperti itu. Setelah Perang Dunia Kedua, saudara, di Eropa itu banyak sekali orang yang meninggal. Orang Yahudi aja meninggal 6 juta orang Yahudi. Belum negara-negara yang lain. Rata-rata orang dewasa banyak yang meninggal. Suami istri banyak yang meninggal. Satu peristiwa, ada seorang suster. Kerjaannya saudara di rumah sakit. Karena dari pulang malam saudara. Dan ketika dia pulang malam saudara, di jalan-jalan yang dilalui, banyak sekali anak-anak kecil terlantar di pinggir jalan.
Dia nggak tahu ini anak siapa, dan anak itu juga nggak tahu di mana orang tuanya meninggal, di rumahnya nggak tahu di mana hancur. Mereka sebatang kara, tidur di pinggir-pinggir jalan. Mungkin rumahnya sudah hancur, mungkin orang tuanya sudah meninggal sebagainya. Nah saudara suster setiap hari melewati jalan dengan anak-anak kecil yang tidur di sembarang tempat di pinggir jalan. Mereka dengan wajah yang lusuh, ada yang kurus, kering, tidak ada harapan. Negara juga mesti ngurus banyak sekali. Negara itu saudara, negara-negara Eropa, kota-kota hancur, rumah-rumah roboh. Jadi tentu banyak juga anak-anak kecil yang terlantar. Suster itu saudara terketuk hati nuraninya. Dia gak tega melihat anak-anak kecil terlantar. Satu persatu anak-anak itu sudah dibawa pulang ke rumah. Dibawa pulang ke rumah, siap jumpai anak dibawa pulang ke rumah. Lalu dia rawat, dia kasih makan saudara. Semakin lama semakin banyak. Dan di perempuan ini saudara dia gak mampu lagi. Dengan gaji gak cukup. Lalu dia berusaha lain. Pagi sampai siang dia kerja. Atau siang sampai malam dia kerja di rumah sakit. Selebihnya dia cari sampingan. Kerja sebagai pembantu rumah tangga. Kerja di rumah-rumah makan yang ada. Saudara, dia kumpulkan uang bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia kasih makan anak-anak itu yang terlantar, dianggap anak-anaknya sendiri, saudara. Karena anak-anak kecil itu, saudara, nggak punya orang tua dan tidak tahu mau hidup di mana. Dan suster itu dengan beban berat dia jalani semuanya, saudara. Dia terbeban, dia mengasihi mereka, dan dia korbankan dirinya bekerja cari nafkah siang dan malam. Di mana Anda bisa uang, dia dapat, dia kerja. Jadi apapun juga, tukang cuci, pakaian, bersih rumah, atau di rumah makan, saudara, dia lakukan semua. Dia terus dari tahun ke tahun, saudara, dia kerjakan itu. Sampai akhirnya anak-anak yang ada di dalam rumah itu, mereka disekolahkan, dikasih makan, semakin lama semakin besar. Ketika mulai dewasa, 17-18 tahun mereka keluar dari rumah itu. Satu persatu mereka keluar, satu persatu mereka keluar. Sampai akhirnya semua anak itu habis. Dia sendiri lonely di rumah. Saudara, yang tadinya banyak, sekarang gak ada. Tetapi ibu ini, perempuan ini punya jiwa yang besar, saudara. Meskipun dia tidak menikah, karena dia korbankan hidupnya untuk anak ini, dia korban untuk pekerjaan. Pada akhirnya mereka semua meninggalkannya. Ibu ini tidak sedih juga, tidak merasa kecewa. Dia tahu mereka sudah punya jalan hidup masing-masing, sudah dewasa, biarlah pergi. Dan dia sendiri di rumah, saudara. Tanpa suami, tanpa anak-anak, dia menjalani hari-harinya dengan sendirinya. Ketika usianya mulai lanjut, saudara, sampai suatu malam, satu hari tiba-tiba ada seorang datang kepadanya, dia berkata, "Bu, bolehkah saya minta tolong? Mungkin ini sekali lagi atau terakhirlah saya minta tolong. Bisakah ibu datang ke alamat ini? Ada rumah yang besar." Dia bilang, orang ini berkata, "Aku mau mengadakan pesta. Bisakah ibu menjaga makanan-makanan yang ada atau menyiapkan makanan, menu, atau meja-meja yang ada disiapkan dengan bunga-bunga?" Lalu ibu berkata, "Oke, tidak masalah. Saudara, dia biasa bekerja. Buat dia tidak masalah, dia hanya kerja, saudara. Dia datang ke rumah yang besar, yang baru. Dia siapkan sudah bunga-bunga, dia tata baik-baik, dia mau jaga makanan, saudara. Ketika semuanya selesai, saudara, tiba-tiba datanglah segerombolan orang-orang yang sudah dewasa, baik laki-laki, baik perempuan, masuk dalam rumah itu. Rombongan itu saudara datang dengan air mata, datang dengan sukacita, datang dengan tertawa. Ketika ibu itu melihat rombongan yang masuk, dia kaget, saudara. Rombongan itu ternyata adalah anak-anak asuhnya yang asuh mulai kecil. Ternyata saudara, apa yang terjadi? Ternyata anak-anak yang sudah dewasa itu mereka iuran, rame-rame membelikan rumah yang besar itu untuk ibu itu. Dan ibu itu dikatakan bahwa tinggallah di sini. Ini semua adalah untuk ibu. Ini tidak sebanding dengan pengorbanan yang ibu berikan buat kami. Ini bagian kecil yang kami berikan buat ibu. Saudara, akhirnya ibu tinggal dengan beberapa orang di sana. Saya katakan begini, saudara, ada saatnya kita ini
menabur dengan air mata, dengan berat. Ada saatnya kita ini seperti mungkin goyah, putus asa dengan beban yang ada. Tapi kalau sudah tidak putus asa, kalau sudah terus berharap pada Tuhan, air mata yang kita tabur, saudara, suatu saat diubah Tuhan menjadi sukacita. Amin, saudara. Diubah Tuhan menjadi sukacita. Ketika Rasul Paulus menyebarkan Injil ke Asia kecil, berat. Kalau sudah pelajari Alkitab, dia pernah dipatuk ular berbisa, kapalnya karam, difitnah, dipenjara dan sebagainya. Tapi justru dari pengorbanan Rasul Paulus, Injil keluar dari bangsa Yahudi, masuk ke kita, ke India, ke Eropa, dan sampai ke Indonesia. Karena ada orang yang mau berbuat, bukan sekedar menjalani rutinitas. Ada orang yang tidak putus asa untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Saudara, kadang kekristenan kita diuji dengan beban berat. Jangan tinggalkan Tuhan, amin. Mungkin saudara mau selesai kuliah dan skripsi, saudara pekerjaan sudah capek, dengan beban yang ada, hari Minggu jangan tinggalkan Tuhan, amin. Kalau saudara mungkin berat, jangan lupakan Tuhan, tutup berdoa, menghadap Dia. Ada saatnya air mata itu saudara diganti dengan sukacita. Beban boleh ada, masalah boleh ada, tapi Tuhan jauh lebih besar dari masalah yang saudara hadapi. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, yang pertama, masalah itu seperti beban yang berat yang menghimpit kita. Yang kedua, saya bisa gambarkan, saudara, masalah itu seperti berjalan dalam kegelapan. Ada saatnya kita berjalan seperti dalam kegelapan. Kalau listrik dimatikan, saudara, sudah berjalan kegelapan. Apa yang sudah hadapi? Apa yang sudah rasakan ketika sudah berjalan dalam kegelapan? Nggak tahu arah mau kemana. Depan, belakang, kanan, kiri, gelap. Adakah di antara saudara pernah merasakan seperti itu? Masalah itu betul-betul nggak ada jalan keluar, gelap. Yang di sini usia paling senior siapa? Pak Boy, Pak Yudi, saya. Ada lagi lebih tua? Agi? Jauh dari tua. Ibu Erna. Semakin besar, semakin tua kita, tentu semakin banyak masalah yang kita hadapi. Usia kita semakin tua, jauh banyak masalah lebih hadapi dari saudara. Masalah mungkin yang saya hadapi karena ulah saya sendiri. Masalah yang saya hadapi mungkin karena ulah dari orang lain, atau faktor ekstern, atau keadaan. Ada saat-saat saudara saya menghadapi masalah itu seperti berjalan dalam kegelapan, nggak tahu mau kemana, nggak tahu apa yang dikerjakan, nggak tahu apa yang dilakukan. Sepertinya semuanya nggak ada terangnya, saudara. Tidak solusinya. Kadang-kadang masalah seperti itu. Yang pertama, masalah itu kadang seperti beban berat yang mengimpit kita. Yang kedua, kita kadang masalah seperti berjalan dalam kegelapan. Kalau sudah berjalan dalam kegelapan, apa yang sudah lakukan? Gak bisa apa-apa, saudara. Kita lihat dalam Mazmur pasal 88 ayat 6 sampai 7. Daud pernah merasakan seperti itu. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak kau ingat lagi sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Daud pernah merasakan satu masalah yang sangat luar biasa. Dia seperti dikatakan, kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Seperti yang terputus dari kuasa-Mu, terputus dengan Engkau Tuhan. Ada seorang rabi Yahudi yang sangat terkenal dengan kebijaksanaannya. Rabi Yahudi ini bernama Harold Kasser. Harold Kasser, ada bukunya di rumah, saudara, saya punya. Dia seorang rabi. Rabi itu kayak pendeta. Rabi itu pendetanya orang Yahudi. Pendetanya orang Israel, saudara.
Dia seorang yang bijaksana, dia seorang hamba yang setia. Seorang yang memberikan hidupnya buat Tuhan. Suatu ketika dia mengalami masalah yang luar biasa. Anaknya bernama Aaron. Saudara baru lahir usia 8 bulan. Anaknya itu saudara mengalami masalah. Terserang penyakit yang disebut dengan penyakit progeria. Satu penyakit penuaan dini. Anaknya ini gak bisa berkembang, usia 8 bulan sudah mentok. Semakin lama semakin tua anak ini. Kulitnya mulai, kalau saya kulit keriput-keriput sudah gak salah, memang usia 55. Tapi kalau saudara yang usianya baru 20, 30 keriput-keriput, wah ada masalah itu. Mungkin saudara-saudara salah kosmetik kah? Mario mana Mario? Mario masih kenceng kulitnya, tapi kalau suatu saat Rena lihat keriput-keriput nih, kenapa kok? Ada penyakit apa kok? Gitu ya. Ini Aaron saudara usia 8 bulan tidak berkembang lagi. Menyusut semakin lama semakin tua, keriput, lalu saudara apa yang terjadi? Harold Kasser itu dia berseru pada Tuhan, Tuhan, kenapa ini cobaan begitu berat? Dia nggak tahu harus bagaimana saudara. Segala bentuk medis, segala bentuk usaha dilakukan, tapi saudara nggak. Dia berkata, Tuhan aku ini hambamu, aku melayanimu, aku memberikan hidupku padamu, tapi kenapa engkau berikan ujian yang begitu berat, cobaan begitu berat? Saudara, dia seperti orang berjalan dalam kegelapan, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sepertinya Tuhan tidak melihat dia, Tuhan tidak mendengarkan dia. Sepertinya Tuhan jauh dari dia berseru, dia menangis, dia berontak. Sampai akhirnya anaknya dipanggil Tuhan. Saudara, hamba Tuhan juga ada masalah seperti itu. C.S. Lewis, saya lupa bahasanya, Lewis lah. Tes. Saudara, dia pernah meninggalkan Tuhan. Ini seorang hamba Tuhan yang sangat besar. Film Narnia, saudara pernah lihat film Narnia? Film Narnia itu sebenarnya menceritakan tentang Yesus. Dan itu adalah karya dia. Bayangin saudara, karya dia yang melegenda, yang terkenal. Dia seorang teolog, hamba Tuhan luar biasa, banyak saudara tulisan-tulisannya. Kalau nggak salah dia di Cambridge, di Inggris kuliahnya, jadi dosen, teolog, hamba Tuhan luar biasa. Suatu saat dia meninggalkan Tuhan. Karena apa saudara? Karena kecewa. Istrinya dipanggil Tuhan. Dia berkata, Tuhan, kenapa kau lakukan ini? Karena katanya kau baik, katanya kau berkuasa, kenapa aku berdoa buat istriku? Mungkin dia waktu masih muda, lagi sayang-sayangnya, saudara. Istrinya sakit, kalau nggak salah cancer atau apa saya lupa. Dan istrinya dipanggil Tuhan, dia kecewa. Dia kecewa, saudara, dia kecewa. Lalu dia meninggalkan Tuhan. Gak mau jadi hamba Tuhan. Dia kecewa sama Tuhan. Tapi suatu saat Tuhan panggil kembali dia. Dia sadar bahwa dia gak bisa buat apa-apa. Tuhan tetap baik. Harold Kasser juga begitu saudara. Setelah anaknya meninggal, dia hidup dalam kepedihan. Sampai akhirnya Tuhan melawat dia lagi, jamah dia lagi. Dia menulis buku. Bukunya sangat terkenal dan saya punya. Yang sudah terjemahkan bahasa Indonesia. Bukunya berjudul Ketika Hal-Hal Buruk Terjadi Pada Hidup Orang Benar. Ketika hal-hal buruk terjadi pada hidup orang benar. Bukunya itu berisi tentang renungan-renungan firman Allah. Bagaimana rasanya seperti ditinggal oleh Tuhan. Kok bisa sih orang benar, orang takut sama Tuhan, orang mengasihi tinggal seperti tinggal Tuhan, doanya ngejawab? C.S. Lewis juga begitu saudara. Akhirnya kembali dia dari kekecewaannya datang kepada Tuhan.
Dan Tuhan pakai lebih luar biasa. Saudara, secara manusia kita mungkin bisa kecewa. Karena kita sudah seperti berjalan dalam kegelapan, kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Tapi Alkitab katakan, tidak selama-lamanya orang benar dibiarkan goyah. Amin. Amin saudara, dia mengasihi saya dan saudara. Lanjut saudara, yang ketiga. Yang pertama, masalah itu seperti orang yang tertindih dengan beban berat. Yang kedua, masalah itu seperti orang berjalan dalam kegelapan. Yang ketiga saudara, masalah itu seperti orang yang berjalan di dalam lumpur. Kalau beban berat kita tertindih. Kalau di dalam kegelapan kita nggak bisa melakukan apa-apa karena semuanya seperti buntu, tidak ada solusi. Lebih parah lagi orang berjalan dalam lumpur, apa yang terjadi? Kalau sudah berjalan dalam lumpur, apa yang terjadi saudara? Apa yang lumpur yang menyerap itu? Saudara berjalan dalam lumpur, semakin sudah berjalan mengeluarkan energi, semakin capek. Lumpur itu akan menggerogoti energi saudara. Apalagi kalau lumpur yang menyerap, saudara bergerak, saudara akan tenggelam. Saudara bergerak, saudara akan masuk dalam lumpur itu. Karena masalah seperti itu saudara, kita pikirkan, kita usahakan, semakin lama kita pikirkan, semakin lama kita usahakan, energi kita terkuras. Isi saya ini cukup peka. Ya kadang-kadang saya kalau lihat ada jemaat, biasanya sukacita, atau murung, ada masalah ini. Isi juga peka, dia bilang itu kayaknya ada masalah itu. Masa sih iya? Ketika dia tanya, betul ada masalah. Saudara, jangan prasangka ya kalau misalnya di gereja, saya lihat saudara, bukan mementingkan anting-anting saudara, bukan. Bukan mementingkan apa namanya kalau saudara berapa gram, bukan. Kita bisa melihat, oh ini orang lagi sukacita, lagi bahagia. Oh ini orang lagi patah hati, tinggal pacarnya gitu ya. Kita sebagai gembala saudara itu perhatikan loh saudara. Bukan perhatikan, kadang saya juga perhatikan nih, kenapa nih orang-orang kok badannya tambah lama tambah makmur, gitu ya. Kenapa dia kok kurusannya? Something wrong. Kalau dia lagi sukacita ya puji Tuhan. Tapi kalau dia lagi sedih, kita ngomong di rumah itu kayaknya dia ada masalah ini. Saudara, kenapa begitu? Kita ini puluhan tahun ngadapi jemaat. Kita ini puluhan tahun saudara berinteraksi, berrelasi dengan saudara. Jangankan ada yang masalah. Kalau saudara kelihatannya muka cemberut, pasti ini pasti ada sesuatu ini. Pasti lagi gak suka sama beritanya, lagi kecewa ini. Kadang-kadang saya bilang, kenapa itu 2 minggu dia gak datang? Apa dia kecewa sama saya? Kadang-kadang saya bilang, mungkin. Kadang-kadang saya godang itu saudara ya. Dia kadang-kadang memang istri lebih peka biasanya ya. Dia lebih sensitif. Kalau saya lebih cuek. Ya mungkin dia lagi pergi. Kok dia 3 minggu gak datang? Ya mungkin dia pergi ke istri mudanya. Oh enggak saudara ya, ini tambahan. Ini tambahan saja saudara. Ini tambahan. Mungkin dia lagi pergi, dia mungkin lagi ke rumah orang tuanya atau sebagainya. Tapi sudah selalu bertanya. Apalagi saudara yang hari-hari puluhan tahun bersama kita, pasti akan selalu ditanya. Kalau Ibu Nancy kadang-kadang gak ada minggu kemana, pasti dia paling ke Malindo. Pasti ke Malindo. Kan rajin datang gereja, satu-satu gak ada. Kemana itu? Ibu Nancy gak ada. Paling ke Malindo. Ditanya betul ke Malindo saudara. Kita perhatikan saudara. Kadang-kadang kita ini berjalan dengan masalah seperti orang berjalan dalam lumpur. Semakin saudara berusaha, semakin saudara berikhtiar, disedot energi saudara. Semakin kurus, semakin beban berat, kita gak punya energi. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, tidak selama-lamanya orang benar. Apa saudara? Dibiarkan goyah. Ayub pasal 7 ayat 11. Ayub pasal 7 ayat 11 kata, oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Saudara, kalimat ini luar biasa. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Mulutku seperti terkunci. Jiwaku sesak. Kepedihan hatiku begitu berat. Begitu berat masalah yang dihadapi oleh Ayub. Penderitaan yang dihadapi oleh Ayub. Saudara, begitu berat.
hartanya habis. Iblis itu kadang-kadang saudara untuk menguji kita, mencobai kita itu pelan, tapi semakin lama semakin habis. Pertama diambil dulu apa saudara? Hartanya. Ayub, betul kan? Terbakar, terdengar dari pegawainya, Pak Ayub, hartamu ini terbakar, sawahmu, ladang terbakar. Datang lagi, Pak Ayub, domba-dombamu itu dimakan binatang buas. Datang lagi, Ayub, semua datang, hartanya dulu. Ternyata iblis, saudara, setelah menghabiskan hartanya, Ayub tetap aja percaya sama Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Serta hartanya habis, tapi Ayub tetap percaya, iblis bekerja lebih dalam lagi. Lalu anaknya, saudara, anaknya diambil semua, meninggal semua, aduh berat lagi. Yang terakhir, saudara, yang lebih parah, istrinya. Istrinya bilang, ngapain kau masih percaya sama Tuhan? Masih Tuhan yang baik itu membuat kamu menderita seperti itu? Alkitab katakan dia menggaruk tubuhnya dengan beling, saudara. Dia garuk bukan karena gatal, bukan, saudara. Jangan pikir gatal dengan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia garuk, saudara, dengan beling karena begitu beratnya masalah yang dihadapi, bara dari kulit yang dihadapi. Ayub pasal 7 verse 9 berkata, aku menahan mulutku, tidak bisa berkata-kata, berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Sudah pernah mengalami masalah itu? Saya pernah menghadapi masalah, saya juga sering ketemu jemaat itu. Kalau ada masalah berat, sudah ada jemaat itu gak bisa ngomong apa-apa, hanya menangis, air matanya, sudah menangis. Gak bisa ngomong, jiwanya sesak, kepalanya sudah mau pecah, mulutnya terkunci, yang ada air mata keluar. Itu berarti dia masalahnya berat. Kadang-kadang kita sudah ada masalah begitu, istri saya dan saya gak pernah ngomong. Kalau dia perempuan, istri saya rangkul dia, sampai dia menangis. Air matanya bukan hanya keluar dari matanya, dari hidung juga keluar. Badannya saudara ini sudah basah semua. Karena begitu berat masalah itu. Dia seperti berjalan dalam lumpur. Saudara, dia lelah, capek, energi terkuras, tidak bisa bergerak, akhirnya sepertinya mau hancur. Seperti Ayub. Tapi berita baiknya adalah, apa saudara? Orang benar tidak akan pernah dibiarkan goyah. Coba dibuka ayatnya itu, paling atas, sebelum saya tutup. Masuk pasal 55 ayat yang ke-23. Yuk kita bersama-sama ya, kita baca 3 kali. Supaya meresap dalam hati dan tulang saudara. Kalau saudara hari ini masalah, sudah dikuatkan. Langsung baca ayatnya saudara, Mazmur 55 ayat 23, baca lagi, Mazmur 55 ayat 23, baca lagi. 3, 2, 1, Mazmur 5 ayat 23. Sebentar. Sekarang salamin sebelah saudara itu, mungkin pacar saudara, itu mungkin istri saudara, pegang erat. Katakan saudara satu lagi, satu, ayo dong, salamin dong. Iya, yo. 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita ganti satu lagi. Lemparkanlah khawatirmu, atau khawatirmu diganti bebanmu. Kan sebenarnya dalam bahasa Inggris beban ya. Lemparkanlah bebanmu kepada Tuhan. Lanjut ya, 3, 2, 1. Lemparkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mari kita tutup mata kita akan berdoa pada Tuhan.